yang terhormat Pak Kadisub Kabupaten Wonosobo, dari Kesbangpol, dari Polres, ya. Kemudian dari Terminal Mendolo, dan juga Bapak dari Forum Angkutan AKDP Wonosobo Dieng Batur dan Persada di Wonosobo Magelang, serta dari paguyuban mobil pickup ya. Jadi izin kami mewakili Bapak Kepala Dinas dan menjelaskan kepada kami untuk hadir dalam pertemuan pada siang hari ini. Intinya memfasilitasi ya terkait dengan protes dari kendaraan angkutan bis ya, angkutan barang untuk mengangkut orang ya. Jadi memang pada dasarnya untuk mengangkut orang ini menggunakan mobil penumpang ya, menggunakan mobil bis ataupun mobil penumpang ya. Sedangkan untuk mengangkut barang menggunakan mobil barang. Dan memang ada pengecualian dari angkutan barang yang untuk mengangkut orang ini sesuai dengan pasal 137 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi mobil barang itu dapat melakukan mengangkut orang. Pertama, rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis dan perasaan jalan di provinsi wali kota belum memadai. Yang kedua, yang B adalah untuk pengerahan dan pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau pemerintah daerah. Jadi dimungkinkan untuk mengangkut orang, mobil barang itu ada pertimbangan kepolisian dan pemerintah daerah. Dan karena ruas Wonosobo Dieng Batur ini sudah ada angkutan AKDP yang resmi, ya mestinya untuk mengangkut orang itu menggunakan angkutan resmi. Jadi ketika jam operasional angkutan AKDP yang sudah tidak melayani, nah mungkin bisa dengan kesepakatan dari kepolisian dan juga dari pemerintah daerah menggunakan angkutan barang, Pak. Jadi ketika itu jadi ada prinsip seperti itu. Tapi monggo nanti di forum ini kan mungkin ada forum diskusi kan seperti apa. Artinya kalau sesuai aturan seperti itu, Pak. Aturan seperti itu. Jadi kan mungkin kita cari titik tengahnya seperti apa nanti. Sementara itu dulu bukan dari kami, yang kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rektor. Nanti secara regulasi sudah dibacakan dari kepolisian. Pak Asom ada sambutan, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, menjelang siang, dan selamat sejahtera bagi kita sekalian. Hormati Pak Kadisub Wonosobo dari Disub Provinsi, dan mewakili dari Pak Kaban, dan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, yang mohon maaf jika kami bisa sebut satu persatu. Izinkanlah pada kesempatan siang ini kami dari jajaran kepolisian menyampaikan selamat datang atas acara undangan oleh Pak Kadisub, yaitu dalam rangka diskusi, Pak. Diskusi, senas demo ini, senas demo ini diskusi. Tolong nanti sampaikan unek-unek, ide-ide, usul, saran, masukan dengan baik. Tentunya kita orang timur dengan etika, dengan etika. Penting apa yang kita sampaikan, ya, tolong nanti sampaikan dengan baik. Berpendapat itu diatur oleh undang-undang, boleh ya, boleh berpendapat, diskusi boleh. Kemudian himbauan kami, tadi berangkatnya tertib,
sekembalinya selesai acara ini juga harus tertib. Sanggup nggih? Setuju nggih? Kami pegang hati kali panjenengan, jangan sampai panjenengan punya hajat di sini mengganggu aktivitas warga saudara kita yang di luar sana, karena jalan ini adalah pusat mobilisasi warga masyarakat semuanya, ya tidak hanya kita di sini. Ngaten nggih, monggo nanti sampaikan masukan, usulan, saran, tentunya sekali lagi tolong jaga ketertiban. Demikian dari saya, mungkin nanti sampai dilanjut. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hasan. Berikutnya mungkin dari teman-teman dari Pak. Oh ini, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang hormati Pak Kadis dari Wonosobo, dari provinsi yang hadir, Ibu Sekar selaku kepala terminal, yang hormati teman-teman sekalian yang hormati. Langsung saja saya sampaikan kepada sekalian, kami selaku Ketua Organda Wonosobo yang tugasnya adalah mengayomi, memberikan nasib daripada anggota umum yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dasar pertemuan hari ini adalah yang pertama, beberapa waktu yang lalu teman-teman dari Paguyuban Dieng Batur datang ke tempat saya sekitar 60 orang. Ini Pak Gino, ada masalah apa kaitannya dengan kebetulan dengan adanya angkutan barang untuk pemerintah. Terus yang Magelang teman-teman juga tahu, sama saja nasibnya sama. Dengan dasar itu kami tidak bisa mengambil keputusan, akhirnya saya bawa ke Dinas Perhubungan. Pak Agus masih ingat. Berselang satu hari saya mendapat WA dari Mas Andi, tolong Organda membuat surat yang resmi. Surat kita munculkan Pak. Surat kita munculkan, dasar surat dari Organda adalah dari keluhan anggota yang selama ini merasa terganggu lah dengan adanya angkutan barang untuk angkut penumpang yang seharusnya kan tidak diperbolehkan. Nah, muncul surat undangan hari ini ada teman-teman dari Batur maupun yang Magelang. Memang kami mohon maaf Pak, tidak bisa sesuai dengan keinginan dari Bapak sekalian. Saya sudah berusaha memodifikasikan semaksimal mungkin Pak, sesuai dengan himbauan dari Dinas Perhubungan maupun dari Polres untuk perwakilan 5 orang dan yang lainnya tidak hadir. Itu saya himbau teman-teman ada saksinya, karena teman-teman mungkin orang mahram orang perlu dewa gitu deh, akhirnya datang semua betul di bawah saya sampai jam 2 malam untuk menulis ini. Tapi saya mohon pada teman-teman silahkan lah kalau mau hadir untuk menyaksikan teman-teman, tapi dengan catatan mari kita jaga kondisivitas, keamanan, jangan sampai muncul anarkis yang kita harus jangan mengganggu kegiatan lain sesuai dengan kegiatan terminal model lain menjadi macet ini, harapan seperti itu. Nah untuk itu kami tidak bisa urusan, mudah-mudahan hari ini lah ada kesepakatan bersama masalah undang-undang ini betul-betul undang-undang seperti dilaksanakan. Harapan kita itu Pak, dengan kondisi angkutan yang semakin terpuruk hari ini, ditambah lagi pajak yang begitu tinggi hampir 150%, ini kan sebenarnya kebetulan semua. Untung saja Pak, kalau saya biarkan ini semua mogok semua Pak. Betul Pak Hasan, saya sampaikan Pak Agus, karena kita punya solidaritas di Paguyuban Pemudi Angkutan Umum Kabupaten punya saya pembinaannya dari organisasi sendiri. Ini tapi teman-teman saya himbau tadi malam untuk berusaha yang lain silahkan untuk beraktivitas biasa, khusus yang Dieng Batur yang kita fokuskan. Tapi solidaritas dari teman-teman yang ini dari Purworejo juga harus hadir karena saat nasib ini pagi. Jadi saya sudah berusaha untuk sesuai dengan yang disampaikan Pak Agus bahwa dari lantas saya mengondisikan teman-teman, tapi tidak bisa kita bentuk akhirnya datang semua. Itu hak-hak dari mereka. Tapi insya Allah teman-teman saya untuk jaga ketertiban dari sini. Insya Allah Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Inggul. Jadi sebenarnya kita juga dalam satu komunitas Pak, namanya transportasi.
transportasi. Pokoknya yang berkaitan dengan transportasi kita komentarnya sama. Dan pada kesempatan ini juga terima kasih Bu Star sudah memfasilitasi. Jadi ini sudah seizin dari Kementerian Perhubungan Bapak Ibu sekalian melalui BPTD, terus kemudian ke Satpol di Terminal Mendolo ini. Ya karena mana prinsipnya namanya transportasi kita juga bersatu, termasuk teman-teman di kepolisian. Ada dari perlu didengar Pak dari komunitas Wonosobo Pak Turbian? Beliau buka silakan biar tahu persis jaringan yang di lapangan. Ya, monggo. Jadi Pak Turbian Ada. Mohon izin sambil berdiri Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami selaku lembaga bantuan hukum Bapak, dalam ini leg spesialis untuk transportasi memang. Kami agak menambahi apa yang disampaikan oleh Organda Pak. Jadi kalau kami dari PPDB itu mempunyai prinsip seperti ini Pak, bahwa kami tidak ingin berbenturan dengan jeep, sekaligus kami juga tidak ingin berbenturan dengan pick up. Yang kami inginkan hanya bahwa dalam pengertian teman-teman yang ada di komunitas mikro ini, ya aturan yang harus ditegakkan Pak. Apabila dirasa jeep atau pick up tidak melanggar, ya dari kami tidak apa-apa Pak. Tapi apabila melanggar, ya dari panjenengan tidak boleh pasif. Saya nggak tahu siapa pengampu kebijakan yang bisa mengeksekusi itu. Namun dari apa yang disampaikan di lembaga bantuan hukum kami kemarin Pak, bahwa pernah terjadi pertemuan antara pengusaha mikro ini dengan jeep, namun teman-teman pengusaha mikro ini malah merasa dibenturkan, dan dalam pertemuan dengan jeep itu juga tidak ada opsi, tidak ada yang disepakati. Jadi yang kami inginkan dari klien kami mengatakan bahwa kita tidak ingin bersinggungan dengan pick up dan jeep. Di Wonosobo semuanya saudara Pak, semuanya sahabat, namun regulasinya harus dijalankan juga Pak. Bagaimana win-win solution untuk menciptakan satu solusi yang kita bisa senyum bersama Pak. Nah, mungkin dari saya itu Pak, mungkin dari rekan saya. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran pemerintahan dan juga kepolisian, dan juga rekan-rekan semua yang hadir di sini dari teman-teman mikro maupun dari teman-teman pick up. Mungkin yang jeep tidak diundang di sini ya Pak ya. Tapi tetap akan kami sampaikan bahwa kehadiran kami di sini adalah untuk memenuhi undangan yang sebelumnya disampaikan ke Organda. Karena memang sebelumnya teman-teman ini tahunya, memahaminya bahwa undangan ini terbuka untuk umum, siapapun boleh untuk datang. Makanya teman-teman ini datang karena juga ingin mengetahui proses diskusinya seperti apa. Lalu perlu kami sampaikan juga bahwa benar tadi yang disampaikan oleh rekan saya terkait dengan aturan, silahkan siapapun atau lembaga manapun yang berwenang untuk melaksanakan aturannya, untuk memerintahkan opsionalnya, untuk melaksanakan peraturannya Bapak. Karena kita tahu selama ini kita tidak ingin Pak berbenturan dengan siapapun, kita tidak ingin lalu kita memiliki musuh, karena di jalan semua saudara, sama-sama mencari rezeki, sama-sama juga untuk ingin menghidupi keluarganya. Tapi yang jelas harus kita garis bawahi adalah aturan ini harus ditegakkan dan dijalankan Bapak. Karena memang kami lihat beberapa
waktu ini semrawut, Pak. Semrawut yang kami maksud adalah bukan lalu jalannya macet atau apa segala macam, tidak. Tapi yang semrawut kami lihat adalah tidak sepantasnya, yang tidak diperuntukkan untuk membawa, tapi dia melakukannya seperti itu. Jadi kami harap, Bapak, kami harap semua bisa berjalan sesuai dengan aturan. Karena jelas mungkin bapak-bapak lebih memahami terkait dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Bisa nanti berkoordinasi dengan lalu lintas dan segala macam. Silahkan. Mohon Bapak, ini ada aspirasi dari teman-teman Persatuan Pengemudi Dieng Batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolres beserta jajarannya, khususnya Bapak Kasat Lantas yang seharusnya menegakkan aturan lalu lintas, bukan pasif atau seolah-olah tidak melihat apa yang terjadi di Wonosobo. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk dapat menyampaikan aspirasi pada hari ini. Kami hadir sebagai Persatuan Pengemudi Dieng Batur yang selama ini telah memiliki izin trayek sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan dalam trayek. Kami juga taat membayar pajak, Pak, yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo, melaksanakan uji kir secara berkala sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, menggunakan plat kuning sebagai identitas kendaraan umum yang sah. Namun kami menghadapi beberapa persoalan yang sangat merugikan di lapangan, yaitu penggunaan kendaraan barang untuk mengangkut penumpang atau orang. Hal tersebut jelas melanggar pasal 137 ayat 4 huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kendaraan angkutan barang dilarang digunakan untuk mengangkut orang kecuali dalam keadaan tertentu dan dengan persyaratan khusus. Praktik ini sangat berisiko tinggi terhadap keselamatan penumpang serta merugikan usaha resmi yang telah taat dengan aturan. Lalu kemudian operasional mobil jeep ilegal di jalan raya umum, Bapak. Hal tersebut jelas melanggar pasal 173 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mewajibkan setiap kendaraan umum memiliki izin penyelenggaraan angkutan, menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, Bapak, dan berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mengingat kendaraan tersebut tidak memenuhi standar, melebihi dimensi. Lalu harapan dan permohonan kami, Bapak Kapolres Wonosobo melalui Satuan Lalu Lintas mohon untuk menindak tegas praktik angkutan orang dengan kendaraan pick up. Lalu dilakukan penertiban terhadap mobil jeep ilegal dan menciptakan persaingan usaha yang sehat serta menjaga keselamatan penumpang. Kemudian terjalinnya koordinasi berkelanjutan antara kami, Polres Wonosobo,
dan lembaga-lembaga yang terkait agar tercipta ketertiban, keselamatan, kelancaran lalu lintas Wonosobo. Kami yakin langkah tegas dan konsisten dari bapak-bapak akan memperkuat keselamatan, kelangsungan usaha yang legal, serta peningkatan PAD Kabupaten Wonosobo. Demikian dapat kami sampaikan. Besar harapan kami agar aspirasi ini dapat ditindaklanjuti demi kepentingan bersama. Terima kasih. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dari teman-teman Wonosobo Magelang ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingkang kula hormati Bapak pemerintahan wonten ing Wonosobo beserta Bapak berwajib Bapak kepolisian beserta jajarannya. Ingkang kula hormati ugi rekan-rekan kula bapak-bapak ingkang kula hormati ugi. Nepanaken Pak niki kawula nami kula Sugeng Yuliono. Kula mewakili dari pengurusan jalur Wonosobo Parakan. Nyuwun pangapunten kula mboten saged kirang lancar kalih basa Indonesia nggih ngagem basa Jawa mawon mboten apa nggih Bu nggih Pak. Sekalian kalih perwakilan jurusan Magelangan Pak. Niki kula kaitan kalih hari ini hari Rabu tanggal berapa ini Pak? 27 Agustus. Niki alhamdulillah kula panjenengan saged kempal wonten papan mriki dalam keadaan sehat, dalam keadaan waras selamat. Mugi-mugi mboten dipaki alang setunggalipun menapa nggih. Ingkang pertama kula mengajukan bahwa kula sekalian pengurus nggih sekalian pengemudi Pak. Kula ambatinten nyambut damel nggih supir kendaraan, supir mikro seperti rencang-rencang sing wonten ing Jawi. Niki nganggo kendaraan yang kula niki kula namung mengutarakan bahwa di Kabupaten Wonosobo dengan adanya gunung Dieng sama Gunung Sindoro Sumbing itu kalau nggak ada kemungkinan angkutan di Wonosobo tetap anjlok Pak. Di kabupaten yang lainnya tetap nggak semewah di Wonosobo. Tapi kenapa Pak jalur di Wonosobo Magelang di jalur Wonosobo Parakan seharusnya saya bisa bawa penumpang dari tamu pendakian dari Jakarta, dari Jawa Barat. Tapi kenapa berapa tahun saya nggak bisa? Karena sekarang saya maklum Pak, sekarang zamannya media udah kenal satu kali lalu ambil nomornya di sebar luasa. Nah jadi yang kayak saya yang nggak pernah bawa ke situ mau minta nomor siapa Pak? Saya kan mewakili dari jalur Magelang itu merasa keberatan kalau bak terbuka itu membawa angkutan orang. Bak terbuka itu seharusnya bawanya ya angkutan barang. Demi keselamatan Pak, kalau kayak gitu kan belum pernah terjadi penumpang kasih dijual saking bak saking apa kan belum pernah terjadi. Tapi kalau ada terjadi mestinya petugas mesti langsung bertindak Pak. Sedangkan saya seharusnya trayek tiap hari dikarenakan saking sepinya penumpang. Saya ngerti udah dari Corona 2021 sampai sekarang anggotanya saya 100-an saya bagi dua Pak, dikarenakan kalau berangkat semua nggak mampu Pak. Itu yang saya usulkan, kemungkinan ada tambahan dari
dari rekan Dianan niki kados niku mami pakai mobil ini enten lepate atur kawula nggih kawula nyuwun pangapunten ingkang kathah matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Mukodam dari LBH Emlo, mewakili Persatuan Bis Dian Batur. Kami ingin menyampaikan tambahan mengenai apa yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami Persatuan Bis Dian Batur. Pada intinya, kalau memang semuanya itu diizinkan, artinya di sini sudah tidak ada lagi aturan. Dan ketika aturan itu tidak ditegakkan, maka dari teman-teman Bis Dian Batur itu juga tidak akan menjalankan aturan seperti bayar trayek, kir, bayar pajak tahunan. Kalau semua itu aturan tidak ditegakkan, apakah teman-teman akan melaksanakan itu? Ketika semua diizinkan, mungkin besok juga teman-teman akan membeli delman, dokar, becak, semua dimasukkan di situ. Mohon kepada Pak Kapolres dan Pak Kadishub, kira-kira bisa nggak ini ditegakkan? Mohon agar dijawab. Kira-kira seperti itu. Bukankah benar seperti itu teman-teman? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih perwakilan Dian Batur dan dari Wonosobo, Parakan, dan Magelang. Kemudian dari teman-teman pickup, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Kepada semua bapak-bapak pemerintahan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di kalangan ini, saya mewakili dari pickup. Mohon maaf sebesar-besarnya dari pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan kalau memang itu sudah berlaku. Namun gini Pak, kalau soal biasanya yang dibawa sama losbak itu enggak dari dulu zaman jadul udah kontek-kontekan Pak. Kamu satu orang dua orang Pak, saya minta jemput Pak, ini mau ke pasar ke Alfa diantar. Lah karena kekuatan kami sekarang pakai ini kan lebih gampang. Dan itu semua itu rata-rata itu udah dari 1 bulan bulan udah obrol dulu ya kesini. Dan ada Pak rute-rute yang nggak bisa dilakukan sama minibus Pak, terus terang aja. Seperti ke arah ke Mbawongso atau ke Lamo itu dari terminal ke base camp itu yang sempit-sempit nggak bisa Pak. Kalau dari perwakilan semua ini ya juga berterima kasih adanya kayak gini, nanti bisa ditertibkan. Kalau memang losbak nggak bisa, nanti kan ini kan bisa pakai mobil pribadi atau gimana kan bisa pakai. Kayaknya sekian dulu dari saya mewakili dari teman-teman. Apabila ada teman yang losbak yang mau wakili lagi, kami silakan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bapak-bapak dari Disub sama bapak-bapak dari Kapolres. Saya mau menambah sedikit karena ini ya, dengan pertemuan ini saya malah senang. Kita juga pikir-pikir menyadari kita salah. Kita menyalahi aturan karena itu mobil barang bukan mobil angkutan. Cuma kadang kita mau menekankan ke konsumen karena kita mainnya di IG Pak. Jadi saya juga kalau mau turun misalnya mau penumpang, saya nggak mau malu sama angkutan umum yang punya izin. Kita nggak mau Pak gitu. Jadi kita lebih baik tamu untuk naik ke atas, kita temui tamunya, kita naik. Itu salah kita juga salah, kita pakai losbak. Kita dengan adanya ini kan kita jadi tahu kita harus bagaimana.
dari komunitas kita karena kita penggiat wisata alam. Di sini kita driver pickup itu biasanya punya akun dan akun IG, akun TikTok sama Facebook itu cari barengan. Itu pangsanya ke situ, Pak. Jadi dari teman-teman bagi Om itu di Jawa Barat biasanya pakai pickup boleh. Cuma kita juga nggak tahu kan posisi di sini kita udah bilang kita melanggar. Cuma kadang kita udah pakai tutup nggak mau, banyak kan ingin pakai pickup karena posisinya mereka sambil ngeblok bikin untuk konten. Ya contohnya kayak kemarin ada dari beberapa artis kita tawarin pakai tutup nggak mau, dia pinginnya pakai pickup. Nah kita juga dengan adanya ini nanti tolong saya juga istilahnya solusinya mau bagaimana, kita dari pickup juga ikut, kita juga butuh untuk hari makan juga Pak. Kita dalam artian kita dari teman-teman sama anggota juga kita nggak mau gesekan, nggak enak, kita misalnya sama-sama teman Mas di jalan Mas. Ya jadi nanti bagaimana solusinya yang enak bagaimana, dan teman-teman driver juga dari pickup juga dia kadang juga malam itu live Pak, live TikTok Pak, karena sekarang bangsa kita banyaknya ke media sosial. Jadi kita online sistemnya dengan masalah, dalam artian kita sebenarnya juga salah juga. Saya minta maaf juga selama ini teman-teman dari driver pickup mungkin sudah meresahkan dari teman-teman angkutan. Itu saya minta maaf untuk sementara itu Pak. Saya mohon nanti solusinya bagaimana dari bapak-bapak pemerintahan sama bapak dari Polres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya dari teman-teman kita. Dari Pak Hasan, dari Pak ada Pak Hasan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Disub Kabupaten Wonosobo, yang kami hormati Pak Agus dari Kesbang Polimas, perwakilan Disub Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati juga Pak Kasat Intel, Pak Kepala Organda Kabupaten Wonosobo, Pak Khairi, teman-teman rekan-rekan semuanya dari Paguyuban Bus Wonosobo, Magelang, Purworejo maupun Wonosobo, Dieng, Batur, rekan-rekan semuanya yang tidak bisa sebutkan satu per satu ya. Mohon maaf sekali, saya mewakili Pak Kasat Lantas, beliau tidak bisa hadir mewakilkan kami berdua, Pak KPO, saya Pak KPO, rekan-rekan semua tahu, mungkin ada yang tahu nama saya, ini Pak Kanit Turjawali yang bagian di lapangan berkaitan dengan kegiatan penindakan di lapangan ya. Pak Kasat tidak bisa hadir, tidak menghindari, tapi karena ada tugas di Polda Jawa Tengah berkaitan dengan fungsi kami di lalu lintas, semua Kasat Lantas kumpul di Lantas Polda Jawa Tengah ya, itu ya. Rekan-rekan dari pengemudi, dari biro, dari yang lain semuanya mengemas untuk wisata Wonosobo maju ya, wisata Wonosobo yang maju dan lancar. Sebelum kami membahas permasalahan tadi, perlu kami sampaikan tugas kami Kamsel Tipcar Lantas, Kamsel keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas ya, itu satu rangkaian, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kami bekerja ya, bekerja dengan hati. Ada dua bekerja itu, dengan hati maupun dengan tugas kami. Dengan tugas kami Kamsel Tipcar Lantas Sabtu Minggu ya, long weekend. Rekan-rekan sudah merasakan kelancaran arus yang ada di dataran tinggi Dieng. Dulu gimana? Macet ya kan, macet ya, doraleh duit terus apa betul kan, tidak ada duit macet itu, benar apa enggak? Siapa yang punya duit kalau macet? Dari pengusaha bis,
dari driver, dari biro jasa mas ya, biro jasa dan lain sebagainya, termasuk tour guide. Kalau macet susah, ya susah, orang di duit Pak. Coba wayai prei, aku nyambut gawe, ya itu demi panjenengan semuanya. Kedinasan semuanya punya rasa, hati, dan tugas kami sebagai anggota Polri, ya. Bagi Polri, bagi saya ada terbelah dari dua, ya. Punya rasa hati nurani dan punya otak, ya. Punya tugas mengayomi, melindungi maupun menjaga keselamatan yang ada di jalan raya, ya. Tugas Sabtu Minggu long weekend kami melancarkan arus yang ada di dataran tinggi Dieng. Kami bekerja fungsi lantas dibantu fungsi yang lain yang ada di Polres Wonosobo untuk melancarkan demi kenyamanan panjenengan semuanya, ya. Semuanya harus berpikir kita hidup tidak sendiri, kita harus hidup berdampingan, saling mengutuk. Mengerucut, saya minta mengerucut. Yang diminta rekan-rekan itu masalah jeep, tadi ada jeep itu sudah saya udah pakai disuruh, tidak sesuai dengan tema, ya kan? Masalah bak sudah sampaikan, bak terbuka, dia mencari nasabah lewat online. Ada jalan yang tidak bisa dilalui mikrobus, ya. Kalau melanggar jelas Pak, melanggar, ya, semuanya melanggar, ya. Ada mikrobus yang sewu Pak, ya. Ada yang kalau rutenya ke A bisa nggak ke B? Nggak bisa. Tidak saya sebutkan semuanya, ya. Saya bekerja ada dua, ini saya baca aja Pak, ya. Saya tidak pikir ini salah menyampaikan dari Pak Kasar. Ada dua faktor yang dimiliki Polri. Polisi sebagai manusia itu mempunyai hati nurani karena polisi bekerja dengan otak dan hati nurani tadi, ya. Hati nurani. Kalau kami bertindak tegas, wah, Wonosobo, itu Mas Panji. Kalau kami ingin jenengan bertindak tegas, ya. Dua, polisi dibentuk untuk melindungi masyarakat untuk keselamatan, makanya disampaikan satu kaki untuk penegakan hukum, namun satu kaki kiri dengan hati nurani dan otak, ya. Kalau dari rekan-rekan meminta ditindak secara tegas, dampaknya juga banyak sekali. Kami siap melaksanakan tindak tegas, entah itu PPDP, entah itu yang jalur Dieng Batu, Dieng Wonosobo, mikro dan sebagainya akan kami tindak tegas. Entah itu jalur yang digunakan di Dieng, coba kami kembali lagi ke masyarakat kepada rekan-rekan driver semuanya. Ada yang jurusan Wonosobo Temanggung, Wonosobo Purworejo digunakan untuk kebutuhan rekan-rekan semuanya, ya. Pada intinya kalau permintaan jenengan tidak tegas, kami siap tidak tegas. Tidak tegas? Siap. Pak, ini permintaannya tidak tegas dan jangan pakai hati Pak katanya. Pak, saya tak ngomong sebentar Pak. Bentar. Dari oh, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hormat untuk Bapak Disub, Pos Kontrol, terus polisi, dan teman-teman rekan-rekan semuanya. Saya bukan dari atas nama PPDB ataupun siapapun, bukan biro. Tapi saya di sini punya kendaraan. Saya punya kendaraan itu, ya. Coba dicermati perkataannya Pak Haryanto. Kalau ditindak tegas, yang mati adalah Kopari. Karena dia yang Batu belum memenuhi kuota Pak. Benar Pak. Kalau Bapak mau tindak tegas Paraan sama Projo, tidak apa-apa. Penghasilan mereka berkurang kalau nggak ada Kopari. Dan enggak? Berkurang Pak. Mohon maaf loh Pak. Saya bukan biro Pak di sini. Saya mewakili unit saya di sini, ada unit saya.
Ini rekan saya dulu seperjuangan. Saya supir dulu, ini juga sama dengan saya perjuangan. Tapi kalau Kopari Wonosobo Dieng tidak dibantu dengan unit dari Proja dan PLN, nonsens, perekonomian mereka mati semua. Dan Wonosobo Dieng pun belum memenuhi kuota untuk mengatasi pariwisata Dieng. Gitu Pak. Jadi mohon maaf Pak Haryanto, sebenarnya kita datang ke sini bukan membenturkan kepada Pak Haryanto permasalahan apapun, tetapi di sini minta ketegasan kepada Dishub antara mobil angkutan dan mobil barang. Jadi panjenengan kalau menggunakan hati, mohon maaf, komunikasinya pun juga jangan memancing. Benar nggak? Ya, jangan langsung saya Pak. Saya setiap 1 minggu lihat jenengan, ya kan? Sebelum lantas ada pun kejajar sudah lebih ada di sana, ya kan? Yang tidak pernah terlihat adalah Dishub, benar nggak? Seperti itu. Dishub kan ada bagian lantasnya. Mana kita pernah lihat? Nggak pernah lihat itu. Ya kan? 11 kali aja belum tentu mesti ada. Nah kan? Kejadian yang di Kuripan yang disalahkan siapa? Dishub tidak ngaku salah. Kan sudah ada aturannya. Itu bis belum itu. Sip 39. Ya, pengeremannya pun juga masih menggunakan pengereman banci gitu, antara angin dengan oli. Tapi kok kenapa dibiarkan aja? Kenapa nggak ada Dishub di Tol Garung? Seharusnya kan ada. Nah, seperti itu jangan dibenturkan. Jadi di sini permasalahannya itu antara mobil penumpang dan mobil angkutan barang. Jadi Pak Haryanto hatinya santai dulu, dinikmati dulu, didengarkan curhatan teman-teman. Jadi kami tidak akan membenturkan antara kepolisian, Dishub dan teman-teman kita, karena kita semua adalah teman. Saya dibenturkan dengan supir juga, supir teman saya dan dulu. Ya kan seperti itu. Cuma di sini kan hanya dibedakan. Kita minta solusi, bukan kita minta di apa adanya pelanggaran, tidak ada. Gitu loh Pak. Ya kan? Ya, kalau mau minta kita minta seperti itu, Wonosobo Dieng Batur belum memenuhi kuota Pak mobilnya. Cuma 160 nggak cukup. Kadang-kadang saya sendiri juga sempat sampai 100 unit kok. Dalam 1 hari. Berarti kalau saya 100 unit sisanya berapa? 60. Benar nggak? Kalau saya nggak minta bantuan sama teman-teman dari Wonosobo, Projo, Wonosobo, Magelang ya mati semuanya Pak. Maka itu teman-teman operator wisata Dieng itu membantu perekonomian teman-teman yang ada di Wonosobo Projo dan Wonosobo Magelang. Jadi saya harapkan untuk bapak-bapak dari kepolisian jangan terlalu tergesa-gesa untuk mengambil kesimpulan. Itu seperti itu Pak, ya kan? Jadi tetap menggunakan hati nurani, disimak pelan-pelan apa yang kami inginkan. Itu kami tidak ingin berbenturan kepada kepolisian ataupun Dishub, gitu, ya kan? Tetapi kami memohon, saya itu meminta sebuah solusi, bukan pelanggaran. Benar teman-teman? Ya kan? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Sudah semua sama-sama kita dengar. Ini sebenarnya adalah sebuah aspirasi yang perlu dijadikan jalan keluar. Kita tidak pernah akan menyalahkan salah satu pihak, Itu ya Pak. Baik, saya kembalikan kepada yang punya kewenangan dalam hal ini kalau AKDP dari provinsi. Tadi sudah disampaikan beberapa regulasi dan beberapa celah regulasi yang bisa dimanfaatkan. Mungkin disitulah kita akan bisa diskusi kemanfaatannya itu bisa kita maksimalkan. Silakan. Oh siap, benar, Pak Nur. Baca sedikit ya, tadi sudah saya sampaikan dari Polri Satlantas Polres Wonosobo ya, ada menggunakan otak dan hati nurani ya kan. Kalau menggunakan tadi ya, kita sebagai apa tadi, sebagai dalam arti polisi melindungi masalah keselamatan ya, tadi sudah sampaikan. Berarti setuju ya kalau kami menggunakan hati gitu ya. Tapi kembali lagi ke
kembali lagi ke awal. Yang dari Dieng Batur, berarti tujuan Dieng Batur Pak saya semuanya sahabat saja, semuanya sahabat saya semuanya, saya kenal semuanya, rekan-rekan semuanya masih atau keluarga dengan saya ya. Untuk sebelum dari profesi bahwa saya kembalikan lagi ke tambahan dari perwakilan dari Dieng Batur. Kita pada intinya rekan-rekan di sini hanya mencari solusi ya, itu ya. Nanti setelah itu sebelumnya ada tambahan dari perwakilan dari Wonosobo Dieng Batur ya. Pada intinya rekan-rekan setuju kami menggunakan hati nurani ya. Setuju sudah. Kopari. Bukan itu kuota Pak, ya, pelanggaran lalu lintas. Ini kita ngomong pelanggaran lalu lintas bukan kuota. Iya. Maksudnya jangan pecah menjadi hal lain. Ini pelanggaran lalu lintas yang dibicarakan bukan soal kuota. Itu loh Pak. Iya Pak. Semangat ada semangat. Fokus di angkutan barang untuk sesuai dengan ini aspirasi teman-teman, bukan aspirasi olahraga, makanya teman-teman jangan ngobrol dulu Pak. Ini kan fokus ya. Ini biar teraspirasi. Assalamualaikum Bapak-bapak, kita semua pakai hati. Jadi selain Pak Polisi, teman-teman Dieng Batur ini juga pakai hati. Kenapa tidak terjadi anarkisme, keributan? Karena pakai hati. Jadi yang pakai hati kita semua, bukan hanya Pak Polisi gitu loh. Tadi yang disampaikan tentang kuota-kuota kita nggak paham. Sepanjang hukum kita ketahui yaitu pelanggaran lalu lintas, bukan soal kuota terpenuhi atau tidak. Seperti yang dikatakan Pak siapa tadi? Pak Sigit. Kurang nyambung Pak Sigit. Kuota-kuota kita nggak ngerti. Kita di sini berbicara masalah opsi pelanggaran hukum. Kalau ada mobil melanggar, Pak Polisi mau menindak pakai hati kan sulit itu, gitu loh. Kita ingin mobil yang melanggar ya ditindak saja sesuai dengan undang-undang, gitu loh. Maksudnya kalau pakai hati, tampil humanis kita setuju. Namun masuk kalau ada motor nggak pakai spion, nggak ada lampunya, nggak mau ditindak pakai hati kan nggak bisa. Maksud kita Pak Polisi, pelanggaran lalunya kendaraannya, bukan tentang bisnisnya, bukan. Jadi opsi teman-teman ini tentang pelanggaran kendaraannya. Kalau untuk win-win solution, kan kami dari awal bilang dengan jeep, dengan buntungan pickup bersahabat, tidak ada kontra itu tidak, hanya cara mainnya saja yang harus dibuat Pak. Itu Pak. Ini maksudnya adalah penindakan lalu lintas kalau ada mobil yang melanggar tidak sesuai dengan penggunaan di jalan, gitu loh Pak. Ya masa kalau ada orang nelpon ditolak kan ya nggak boleh. Kalau pas tidak ada base, ada nih buntungan, masa buntungan nggak boleh ngangkut kan ya nggak bisa. Wong kita bernegara. Makanya kita hadir di sini kan untuk membuat solusi itu Pak. Namun kalau ada kendaraan yang melanggar, bukan tentang kuota loh ini, tentang pelanggaran base nggak ada remnya, base nggak ada lampunya, ditindak nggak apa-apa. Jadi kita tidak kontra Pak Polisi, kita tidak kontra Pak Dishub, kita ingin aturan dijalankan. Itu aja Pak. Seperti itu. Karena kemarin tadi disampaikan, kemarin hasil pertemuan dengan JIP juga tidak membuahkan hasil. Apakah kita demo? Kan ya tidak. Terus tadi Pak Kamsel menyampaikan melenceng dari rapat hari ini.
kita sedang menyampaikan bahwa aturan penegakan lalu lintas itu secara umum kepolisian harus menindak. Jadi bukan tentang forum, tapi tentang kalau ada jeep yang misalnya pun melanggar tidak sesuai dengan ketentuan, ya ditindak. Kan membahayakan penumpang itu. Jangan sampai kita pakai hati ada orang kecelakaan, maksud lo, kan bahaya itu. Nah, ya, dari saya seperti itu Pak penutupnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dari Perhubungan Semarang, dari Perhubungan Magelang, dan Bapak-bapak dari Kapolres Wonosobo, dan para undangan semua yang maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pada dasarnya apa yang menjadi permintaan dari rekan-rekan itu sebenarnya sepele, Pak. Sepele sekali dan insya Allah tidak melanggar aturan. Jadi gini, kita kembalikan ke porsi masing-masing aja dulu, Pak. Jadi kalau angkutan umum ya silakan bawa orang, angkutan barang silakan bawa orang, angkutan pribadi ya silakan buat pribadi, seperti itu. Jadi setelah saya evaluasi dari sekian bulan, sekian tahun, itu maaf, ini semuanya kan teman. Sedang ini Mas Pi teman saya, Pak Haji Slamet komandor pengurus saya, itu kan kalau dibenturkan kan timbul perang saudara, gitu Mas Pi. Nah jadi untuk pertemuan kali ini kita maaf nih berdiri untuk biar win-win solution tercapai kesepakatan. Begini Pak, jadi sementara waktu kami amati di lapangan itu berbanding terbalik. Ini maaf ya Mas, maaf saya matur. Ini saya amati begini, sementara bak terbuka bawa orang, tapi malah yang angkutan umum itu malah bawa barang. Walik kebalik. Artinya gini Pak, yang bawa barang itu maaf, ini yang lospot itu bawa orang, sementara yang bis mikrobus itu cuma jual jok aja dari Wonosobo Magelang, nggak pernah bawa orang. Kalau nggak percaya silakan cek. Silakan cek di lapangan berapa kami ngetem di situ 10-20 menit paling bawa 2 orang, 1 orang. Kalau perlu saya lebih panjang lagi, dari pemasukan sekian mobil unit kami yang kami operasionalkan itu nggak masuk sama sekali. Jadi gini, saya mohon kepada rekan-rekan lospot berbagi. Ya saya dapat informasi dari sekian banyak rekan-rekan dan lain sebagainya. Ada indikasi untuk monopoli. Ini maaf. Jadi masuk dan lain sebagainya di dalam terminal. Oke, kalau di dalam terminal silakan lah. Misalkan ada dengan adanya medsos kayak gini kan, nggak bisa kita pungkiri. Sementara saya nggak tahu, Mas sudah punya order kan, nggak mungkin menolak dia. Nah, mohon dengan sangat, apapun keputusannya nanti, jangan sampai merugikan salah 1-2 orang. Ya tuh. Yang kedua, mohon dengan sangat untuk mulai besok, tolong lebih berbagilah dengan itu. Ya, tolong kasihan kami. Ya. Masalahnya gini Mas Pi, jenengan sebagai pengelola, banyak pengelola putih ya. Kalau jenengan dapat uang banyak, sementara kakak jenengan Mas Haji Slamet, tidak akan kasihan. Dampaknya ke saya. Nah mohon maaf, dengan maaf sekali, kalau sekiranya lagi dirayu sama kru bus atau mikrobus, sudah biarin aja. Nggak usah dipaksa, nggak usah, jangan. Begitu sebenarnya sampai sudah dapat orderan begini bla bla bla, sampai tarik, ya maaf, notabene kan tidak sesuai dengan rakyat. Betul. Padahal begini Pak, kami selaku pengusaha bis kewajiban kami tunaikan, bayar pajak iya, KP rakyat iya, terus setiap bulan usaha iya. Tapi mohon dengan sangat baik dari Dinas Perhubungan juga dari Lantas, hak-hak kami juga pun mohon dipenuhi Pak. Tapi sekali lagi, apa yang menjadi ngendikon dengan semua bagus semua. Ini aspirasi. Di sini kita duduk bukan untuk padu, bukan untuk menang atau kalah. Kita cari solusi. Gimana baiknya saya dapat rezeki, Pak Pri, Dian Batur, Mikro Wonosobo Magelang juga Projo dapat semua.
Mohon dengan sangat mohon dipertimbangkan. Sekali lagi saya cuma pesan sama Mas Pri aja. Itu mulai besok tolong rada dikurangi. Kami dikasih waktu lah, dikasih rezeki. Kasihan kami. Stop 100. Ya, monggo. Mas Anas jangan bilangnya gitu. Soalnya losbak itu bukan cuma saya kan. Itu sudah kontek-kontekan kalau 3 orang itu udah dari seminggu 2 minggu. Betul. Jangan-jangan pojokan saya sampai ya. Mak saya itu kan dengan sebagai Soalnya kan soalnya penugasan juga. ya, enggak, maksudnya jenengan, saya mohon dengan itu. Ya aku gak kontak ya, gak mungkin dong. Nah, itu. Seperti itu. Enggak. Nanti dapat-dapatnya nggak bagus kalau. Iya betul, saya kan mohon. Ya semuanya aja ya rekan-rekan yang di sini Mas aja. Ya betul. Sementara ya maaf Mas, saya kan dekat sama Mas Pri, Mas Masud dan sebagainya yang kenal lah. Mohon bantuannya seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada tutur kata saya yang salah. Di sini saya sekedar menyampaikan aspirasi. Apapun keputusannya nanti, seandainya kurang berkenan di hati saya atau di rekan-rekan atau di teman-teman semuanya ya mohon maklum. Yang penting intinya satu, biar semuanya jalan. Ya Mas, ya. Nah, sekali lagi untuk rekan-rekan dan bapak-bapak semua yang hadir di sini, bila ada kata salah atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, sementara cukup dulu ya Pak. Sambil kita dengarkan Kira-kira alternatif solusi apa yang mau disampaikan dari kami? Ramadan. Bisa. Iya terakhir satu. Ya sudah. Kayak di LC Pak ini Pak. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kagem narasakan musyawarah utawi rembagan. Kalau nyuwun pangapunten kula ngajake kula sebagai warga Indonesia Pak, kula urip teng niki ajarane undang-undang. Nggih. Kula sebagai sopir mikro terus terang nggak kasih kesempatan sama losbak. Saya nggak setuju sama bilangnya panas dibagi-bagi, nggak setuju. Jadi itu semua pada ini semua Pak, saya nggak setuju terus terang. Kalau mau dilaksanakan undang-undang, hidup di Indonesia harus undang-undang dilakukan. Kalau nggak undang-undang, saya sebagai sama anggota saya, kalau ada kerusuhan di jalan, mikro sama losbak yang mau bertanggung jawab siapa Pak? Saya tolong dikasih tahu. Itu saya akan hidup di Indonesia pakai undang-undang. Kalau nggak undang-undang, paling-paling kerusuhan jotos-jotosan mungkin warnet, jotos dilakukan. Ini ngatur batas kalau maling klok batas setuju nih kalau omongan panas bak terbuka mau dibagi sama angkutan. Makanya ngatur nuwun Pak. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini solusi sedikit ya. Masalah undang-undang mungkin jelas mau dilaksanakan. Yang kedua itu kalau jalur itu kalau jalur ke Bowongso sama Gajah Mungkur itu memang nggak ada angkutan, itu adanya pakai losbak. Itu mohon dipertimbangkan sama ke Wates itu daerah Gunung Manggar itu memang kalau pakai angkutan umum itu jelas berat. Itu memang kalau Gajah Mungkur sama Bowongso itu memang yang bubak itu memang losbak. Itu mungkin bisa. Tapi kalau Magelang, Wonosobo itu wedong itu memang harus pakai bis ya, itu mikro bis sama yang jurusan kecil itu ya. Kalau mau ke Wates sama itu, ya itu mungkin solusinya seperti itu, lospaknya itu kayak gitu. Ya Bapak mohon tenang. Jadi sementara ini semua yang diungkapkan itu adalah alternatif solusi. Jadi tidak ada yang salah, semuanya dianggap benar saja. Kemudian yang mau kita rumuskan, pelan-pelan kita jalankan adalah bagaimana regulasi menutup kemungkinan atau membuka kemungkinan. Karena kita sepakat panduannya adalah aturan. Nah mari kita dengarkan kira-kira aturannya bunyinya seperti apa pastinya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Jadi kami sudah mendengarkan aspirasi dari bapak-bapak sekalian, baik dari paguyuban bis maupun juga yang pickup ya. Jadi pada dasarnya
kita sesuai aturan saja Pak. Artinya bahwa angkutan itu digunakan sesuai dengan peruntukannya. Kalau kami dari Disub ya, provinsi ya, sesuai peruntukannya. Artinya angkutan orang yang menggunakan mobil penumpang atau mobil bis, dan angkutan barang menggunakan mobil barang. Ya. Kecuali tadi kan sudah ada beberapa kriteria angkutan barang beroperasi, di mana salah satunya adalah tidak ada layanan angkutan umum. Ketika angkutan umum tidak beroperasi, Anda bisa melayani itu Pak. Mungkin saya kira salah satu solusi adalah itu Pak. Jadi ketika jam operasional angkutan umum ini beroperasi, ya angkutan pickup mohon maaf jangan beroperasi Pak, karena tidak sesuai peruntukannya, dan juga dari aspek keselamatan juga sangat membahayakan Pak. Jadi sebetulnya angkutan pickup ini bisa beroperasi kan di daerah wisata, di daerah yang belum ada angkutan umumnya. Nah mungkin kalau kami menawarkan solusi bahwa jenengan silakan beroperasi di luar jam operasional angkutan umum tadi aja. Tentunya seizin dengan dari lantas maupun dengan dari disub setempat ini. Artinya aspek keselamatannya seperti apa? Memang idealnya memang ya menggunakan ketika mengangkut orang yang menggunakan mobil penumpang plat ya, misalnya itu bukan menggunakan pickup. Kalau kami itu Pak, jadi silahkan untuk jenengan beroperasi di luar jam operasional dari angkutan AKDP ini, angkutan AKDP. Dan juga aspek keselamatan tadi, kalau memang memungkinkan ya menggunakan mobil pribadi tadi Pak, tidak pickup karena aspek keselamatan. Dan juga tadi kan disampaikan ada beberapa rute yang tidak dilayani oleh angkutan umum, itu bisa ambil itu kan, bisa ambil. Tapi tentunya menggunakan mobil station Pak kalau di siang hari, karena sangat menyolok sekali Pak ya, apalagi dilewat di jalan nasional, jalan provinsi, itu nggak boleh Pak, bahwa angkutan barang mengangkut orang di jalan raya umum tidak boleh Pak, tidak boleh. Kalau dari kami nih, mungkin kepolisian sepakat saya kira, mungkin tinggal solusinya sepakat ya itu tadi, pada saat jam operasional AKDP benar nggak boleh beroperasi. Ketika malam ataupun sampai menjelang pagi subuh, nah tinggal kita sepakati dulu dari jam berapa ya. Dengan istilah bisa beroperasi. Tapi ketika siang yang tidak ada rute dari angkutan AKDP boleh, tapi tentunya dengan mobil pribadi Pak. Saya kira itu salah usulan dari kami. Monggo dari Pak Kadisub. Baik Pak, saya juga sepakat karena itu juga bunyinya undang-undang Pak. Tadi disebutkan kalau tidak ada rute yang memang dilalui, alternatif di undang-undang, monggo Mas Panji dan teman-teman kita bisa diskusi bahasa hukumnya, diskusi lebih lanjut. Itu Pak yang saya maksud, ada yang memang melanggar secara mutlak, tetapi juga ada pengecualian yang memungkinkan itu menjadi sebuah opsi dari diskusi kita siang ini. Gimana? Kira-kira gitu Mas Panji? Kami kalau mewakili dari yang Batur, ya, kami sepakat Pak. Baik. Artinya yang pertama untuk kondusivitas Wonosobo. Ya. Yang kedua saya setuju dengan Pak Polisi tentang hati. Ya. Yang ketiga di luar jam operasional mau silakan. Ya. Gitu ya Pak ya. Di luar jam operasional. Dan bukan di area yang dilewati oleh mikro Pak. Ya. Itu Pak. Ya, sementara itu dari Dieng Batur, dari teman-teman pickup. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf. Kita sepakat kalau saya istilahnya kita melanggar apa yang sudah ditentukan undang-undang, kita sepakat. Kita di luar jam operasional ya. Cuma satu dari kami itu saat kita ada bookingan open trip itu yang agak repot Pak. Karena saat ada bookingan open trip kita itu jatuhnya siang. Itu. Nah, itu nanti bagaimana solusinya? Monggo nopo mangke misalnya kalau pickup memang itu enggak di jalan, kita Pak yang itu sementara itu. Terus nanti karena posisinya kita
jalannya jalan ke wisata Pak, ke wisata. Jadi untuk kita sepakati jam operasional kita nggak masalah. Atau saat ini yang meresahkan karena pickup ada di bawah. Kalau pickup disatukan di atas, jadi membedakan antara tamu sama nggak yang punya tamu, yang ambil penumpang. Ya, jadi kalau posisi itu apa di bawah di dalam zona kita kan ada ngambil nggak tahu ya. Tapi kalau pickup di lokal zonasi itu di atas, itu biasa. Kalau udah punya tamu palingan kan kalau tamunya jalan. Ya, itu effort, makanya kita sama-sama berkorban. Ya, siap. Jadi Mas Panji sama yang rekan itu mungkin sementara dianggap sepakat aturan teknisnya monggo dikoordinasikan. Nanti kalau itu ya Mas. Ya, siap. Oke, siap. Terima kasih. Monggo Pak. Nggak usah sekali lagi. Ini saya akan menuju nih. Ini teman-teman yang di Badur sama yang Magelang, intinya angkutan barang itu tidak bawa penumpang ke tujuan, kan begitu. Ya benar. Orang India itu loh angkutannya bawa penumpang, terus tidak membawa penumpang dari kota ke hidung. Ini pada kesempatan dulu. Kan itu sih. Nah, kalau kita mau membawa penumpang yang kenapa? Kecuali kalau yang bawongso lagi itu kan tidak dilalui angkutan umum, mikro itu saya kira jadi bijaksana. Ya, makanya kan intinya kan tidak di tidak ke Dieng. Dia bener Pak, Dieng Pak. Itu Pak, ini merucut. Jangan kita di terminal angkutan Pak, terbuka Pak. Iya, nanti kita di terminal. Itu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari komunitas pihak pickup atas, bukan masalah pickup Pak, kita menyesuaikan sesuai request. Kadang ada mobil pribadi, kalau ada pickup sesuai request sama kita Pak. Sekarang aja tamu saya lagi jalan dari Purwokerto itu beda. Itu pakai mobil elop itu Pak, menyesuaikan dari pihak tamu. Kita mainnya di atas, mainnya media sosial, enggak ini di bawah, maksudnya tamu kita di bawah, tapi saya naikin dari di luar terminal itu Pak. Kita mainnya media sosial, tergantung customer mintanya mau apa itu, mau mobil misalkan pick up pribadi juga ada, komunitas, terus elok juga ada, saya maksudnya gitu Pak. Tergantung customer, kita mainnya media sosial, harus ngurusin maksudnya memenuhi tamu sih Pak. Itu solusinya gimana? Kalau misalkan jam-jamnya kita kan tamu Pak, dari sana udah janjian dari dulu, harga udah kesepakatan itu Pak. Jadi itu solusinya gimana? Mas, saya tanggapi ya. Jenengan mohon izin Pak Kadis, langsung saya tanggapi ini. Kalau jenengan pakai pick up di jalan raya, walaupun itu request, ya jenengan ditilang Pak polisi nanti. Gitu aja Pak. Tahu saya kesalahannya Pak. Ya, Pak, kita tahu salah. Itu risiko kita Pak. Risiko kita Pak, tilang kita nggak masalah. Ya. Tapi yang penting bisa atau apa, jangan sampai bentrok kita. Aja betul aja. Secara ini saya mainnya media sosial Pak. Saya kira kalau ada penindakan setiap kali pick up melanggar ditilang pasti akan berpikir Pak. Gitu Pak. Nggak apa-apa, misalkan ini saya bawa pick up nih, customer itu jual konsumsi saya, resiko saya, misalkan ada razia apa atau apa, dia tinggal. Nggak masalah saya Pak, itu udah udah kebijakan, maksudnya konsekuensi ke saya itu Pak. Baik Mas, terima kasih. Ya nggak apa-apa kalau ditulang, nggak apa-apa. Tetapi kan tadi udah rembukan Mas. Ya rembukan kalau pas jam ada di trayek, jam trayek lempar ke teman yang punya trayek. Itulah intinya dari rembukan ini. Soalnya tamu Pak, mohon maaf, soalnya tamu itu, ya kan? Kalau bisa minta tolong diarahkan ke situ. Jadi kan kita rembukan ini biar ya sama lah tadi, kalau memang jam trayek ya di pas lewat trayek ya bagaimana dikomunikasikan dengan teman-teman yang lagi jalan di trayek itu.
Ya permintaan tolong. Kalau sama dibilang nggak apa-apa ya, nggak menyelesaikan masalah di sini Bu sebenarnya. Iya. Iya, iya. Ada maksudnya ada elek, ada mungkin Iya. Kalau elok nggak ada masalah. Terutama yang bak terbuka Mas, yang bak terbuka. Nah, ya komunikasi lah ngobrol sama teman-teman yang trayek yang zaman mau lewat jalan ya itu. maksudnya kita clear hari ini ya kan sudah segala Iya, iya. Ya, saya minta tolongnya itu ya Mas. Terima kasih. Pak ikut usul Pak ya. Kalau bak terbuka masih diizinkan untuk ngangkut penumpang, berarti kan sama-sama yang punya trayek. Nah, kami pasrahkan sama yang berkuasa di Kabupaten Wonosobo. Kalau misalkan angkutan sampai nggak bayar trayek, itu kami mohon jangan salahkan yang punya angkutan. Karena itu posisinya udah sama Pak. Yang punya trayek ngangkut orang, yang nggak punya trayek ngangkut orang. Nah, buat apa kita yang punya mikro atau bus bayar trayek? Kan gitu Pak. Nah, sekarang kita pasrahkan sama yang lebih berkuasa di Wonosobo aja. Ya, ini soal trayek Pak. Ini soal trayek. Kalau sampai ada angkutan yang nggak bayar trayek, mohon maaf sama Bapak yang berkuasa, jangan salahkan yang punya angkutan. Gitu aja. Terima kasih. Iya Mas, jadi kita kalem-kalem aja Mas. Kalau bukan di Wonosobo, kalau AKDP itu kewenangan provinsi. Ya, nanti pasti akan dicarikan solusinya sama teman-teman provinsi. Di provinsi. Kan kita dalam rangka ini mencari titik temu yang paling diantara semua nggak bisa memuaskan Pak. Tadi yang roda-roda enak dikit saja sih. Semangatnya kan itu ya Pak. Ya kan saya ingat itu usulan saya yang 3 wilayah itu pakai los Pak nggak apa-apa, itu yang pakai Gajah Mungkur, Wongso sama Wates itu nggak apa-apa, pasti enak semua itu solusinya. Iya, iya, mohon maaf Pak. Tadi kan los Pak, setuju nggak los Pak? setuju. Ya sudah, di aturan kan tadi sudah dimungkinkan dibaca tadi itu Pak. Apabila tidak dilalui, Dari tempatnya Jadi kita pada hari ini kan fokus Pak, fokus untuk membahas angkutan barang menggunakan orang nih Pak ya. Jadi kalau yang lain tidak lah. Jadi kita fokus bahwa angkutan barang tidak digunakan untuk mengangkut orang Pak. Ketika di jalan raya, jalan umum, baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten. Ketika kalau jalan desa silakan Pak. Dan mohon yang untuk ketika di Instagram atau dengan medsos ya, ketika dia minta pick up tapi di siang hari ya dia bisa tolak tuh Pak. Dia bisa menolak kan, nggak bukannya kami harus memenuhi semua permintaan dari customer, sebenarnya bisa tolak tuh. Bahwa di Wonosobo ketika itu di siang hari itu harus menggunakan mobil station, tidak pick up. Tapi ketika itu trayeknya adalah belum ada trayek angkutan umum, bisa menggunakan dengan tadi. Jadi kan artinya bukan semua permintaan customers itu bisa dengan penuhi, bisa dengan tolak, karena ada aturan di jalan raya ya oleh tidak oleh kepolisian. Karena mengangkut orang dengan mobil barang kan bahaya sekali Pak. Ketika terjadi laka guling, siapa yang bertanggung jawab nanti? Ada meninggal, apakah supirnya yang bertanggung jawab? Kan juga tanggung jawab kita semua ini. Artinya kepolisian juga, kami perhubungan. Artinya kita tidak membiarkan angkutan barang mengangkut penumpang yang menyolok tadi Pak, menyolok di jalan-jalan umum, jalan nasional, provinsi, kabupaten. Tapi kalau jalan desa silahkan. Dan idealnya tadi kesalahan saya ya, walaupun permintaan pickup di jam operasional ini ya, jangan fasilitasi dengan elok tadi misalnya. Jangan artinya kita tidak menang-menangan cari solusi karena ini mereka berizin semua nih Pak, jadi kan nggak berizin ya. Kami berusaha memfasilitasi jenengan pada saat jam mereka tidak beroperasional, tidak operasional silahkan. Kalau bisa tidak pakai pickup nanti di kelas Yes. Oh bisa silahkan. Ini kan anggap kayak online itu, kayak online. Kalau tes kayak rental. Iya. Iya.
yang tidak boleh tadi kan menggunakan pickup ke jalur-jalur ini, jalur-jalur Dieng aja, Kleduk tadi ya, yang itu Pak. Saya kira bisa diterima aja, kita cari solusi saja. Artinya dengan tetap bisa beroperasional malam hari loh, sampai sebelum subuh. Mas keluar dari itu, kalau ada trip kita akan coba pakai yang tutup. Ya. Saya kira itu Pak mungkin bisa dituangkan dalam notulen atau berita acara Pak ya. Supaya untuk mengikat kita semua ya. Mungkin bisa dibuatkan Resan dulu aja. Iya, resan. Iya, resan. Iya. Mas, disimpulkan. Iya, ini kan sudah merujuk ini yang paling inti tadi saya sampaikan ini sekalian. Teman-teman yang Purworejo, sama yang Magelang sama yang Batu, si paling inti mobil pickup tidak boleh bawa penumpang ke jurusan Batur sama Hidung. Inti ya. Gimana gitu? Dari masyarakat? Ya. Benar Pak ya? Permisi. Saya kira ketika kita nanti akan berkelanjutan seperti ini akan semakin memanas Pak. Kami anggap lebih baik bapak-bapak ini nanti menyusun regulasinya baiknya seperti apa. Karena kalau di sini disuarakan semua, ini teman-teman sudah mulai panas di bawah. Mohon maaf. Karena begini Pak, mohon maaf. Kalau ini akan diteruskan lagi, pembicaraan yang diteruskan lagi akan panas di luar. Karena udah berbeda pendapat nih. Gini, makanya mohon silahkan Bapak Kadisub dan Bapak dari provinsi atau dari lantas nanti berkoordinasi baiknya seperti apa lalu nanti disampaikan ke masyarakat. Ini kan cuma saya menyampaikan Mas, merucut. Iya, lagi nanti ya saya akan menyambung saja. Nanti keputusannya pimpinan rapat, saya akan menyambung saja. Monggo Pak Anu. Izin mungkin biar lebih fokus diskusi 5 menit aja dulu ya, atau bagaimana Pak? Saya kira disusun berdasarkan undang-undang itu, tapi nanti undangan ini kan soalnya sudah iya enggak, biar lebih fokus Mas, kami minta waktu karena kan statement tuh harus Kita dikasih waktu pasti aja Pak. Kapan gitu Pak? kapan untuk dibacakan? Iya Pak. susun dulu Mas biar Ini Pak, ya Bapak berstatement dulu, nanti statementnya biar disusun. Ini berstatement dulu saja, sambil berdiri Bapak didengarkan. Berstatement dulu. Ayo main statement di sana. Baik Pak. Sambil berdiri nggak apa-apa. Oke. Baik, yang terhormat Bapak sekalian, untuk statement yang pertama bahwa pertama angkutan barang tidak beroperasi pada saat jam operasional mobil penumpang umum ataupun mobil bis. Jadi angkutan barang losbak ini ya, tidak beroperasi pada saat jam operasional. Yang pertama itu. Jadi yang kemudian yang kedua adalah angkutan barang boleh mengangkut penumpang di luar trayek yang ada saat ini. Dan tentunya ketika melalui jalan nasional, provinsi atau kabupaten tidak menggunakan bak terbuka, itu Pak ya. Jadi kecuali di jalan-jalan yang di luar jalan tadi deh. Artinya kan sangat menyolok sekali ketika masuk kota ini menggunakan pickup tadi Pak. Saya kira itu saja Pak. Untuk jam operasional nanti bisa kita rumuskan ya nanti. Sementara statement kami kita sepakat itu bahwa angkutan barang tidak beroperasi pada saat jam operasional angkutan bertrayek ini, ya. Kemudian tadi bisa mengambil penumpang di luar trayek yang ada. Saya kira 2 poin itu yang diambil. Saya kira sepakat ya Pak. Itu Pak Mandi. Nanti kita kembali. Baik. Pak.
Baik teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan yang mempunyai kewenangan menyampaikan. Jadi kami tidak akan mengulang kembali, tapi akan kami rumuskan di secara tertulis. Begitu Mas Panji ya, teman-teman sekalian, Pak Ahar, Mas Nur, Pak Cukup. Gitu. Baik, Pak, itu cukup Pak. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini akan menjadi berkah lebih baik buat kita semua. Bila tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit lagi Pak? Karena ini kan sudah tadi statement Pak Karin. Statement. Tadi penyusunannya. Disusun. Waktu Pak, waktunya Pak. Alah Pak, keluar kode putuskan putuskan Kami kan menyusun secara apa? Notren rapat itu ya. Berapa Pak? Berapa lama? Setelah dulu 12.30.